Sebuah wawancara live show di tahun 1986, Dr. ahli epidemiologi yang bernama Neumann dalam sesi debatnya dengan Dr. Schweinhaus menjelaskan ke pembawa acara tentang isi dalam buku karya yang dia tulis, berisi kekhawatirannya akan bahaya jamur yang mirip virus influenza yang sebagian orang menganggapnya tidak berbahaya bagi kehidupan manusia. Jamur tersebut berjenis cordyceps, jamur yang tak membunuh tapi mengendalikan inang yang terinfeksi dengan cara kerja menginfeksi otak melalui peredaran darah dan membanjirinya dengan halusinogen. Efek tersebut bisa mengubah pikiran makhluk yang terinfeksi menjadi sesuai keinginan jamur cordyceps, seperti halnya dalang yang menggerakkan boneka dan perlahan-lahan melahap tubuh inang yang terinfeksi. Penjelasan Dr. Neumann disangkal oleh Dr. Schweinhaus dengan mengatakan bahwa jamur memang benar bisa mengendalikan hewan, seperti halnya semut yang terinfeksi jamur psilocybin, tapi tidak pada manusia, karena jamur tidak bisa hidup dalam suhu di atas 34 derajat Celcius. Sangkalan Dr. Schweinhaus pun dibalas oleh Dr. Neumann yang menjelaskan bahwa jamur bisa berevolusi dan bermutasi, seperti halnya jamur Ascomycete, Candida, ergot, cordyceps, dan Aspergillus, yang bisa masuk ke dalam otak manusia dan mengendalikan jutaan, bahkan miliaran orang dengan menginfeksinya melalui apapun. Setelah mendengar penjelasan Dr. Neumann, pembawa acara mengakhiri acara live show tersebut. 17 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, di kota Austin, wilayah Texas, kita diperlihatkan dengan kehangatan keluarga yang bernama Joel bersama putrinya Sarah dan saudari laki-lakinya yang bernama Tommy. Kehangatan keluarga Joel pun terasa lengkap ketika mempunyai tetangga yang baik yang bernama Adler, Connie, dan ibunya yang bernama Nana. Saat sedang menikmati sarapan pagi dan menikmati siaran radio sebelum Joel mengantarkan Sarah ke sekolah, siaran tentang gangguan ancaman jamur di Jakarta tersiar dari radio. Melihat waktu yang tinggal sedikit, Joel menyuruh Sarah untuk bersiap-siap ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, Sarah yang mengetahui bahwa jam milik ayahnya telah rusak pun berniat membetulkannya dengan modal $20 yang dia curi dari laci ayahnya. Seperti biasa, ketika bertemu dengan Sarah, Adler tak lupa untuk menyapanya dan memberitahukan bahwa istrinya mencari-cari Sarah karena Sarah sudah lama tidak main ke rumahnya. Dan untuk membahagiakan keluarga Adler, Sarah berjanji untuk main ke rumahnya sepulang dari sekolah. Setelah sepulang sekolah, Sarah tak lupa untuk mampir ke tempat servis jam tangan. Sesampainya di tempat servis, Sarah mendapatkan hal yang tak menyenangkan karena diusir dari tempat servis jam ketika istri kang servis berpikir bahwa kejadian buruk sedang terjadi setelah mendengar sirene polisi yang melintas. Untungnya, jam milik ayah Sarah berhasil diservis dengan cepat. Sesuai janji, Sarah mampir ke rumah Connie untuk sekedar mengambil kue cookies dan meminjam kaset milik Danny untuk ditonton bersama ayahnya yang sedang ulang tahun. Saat sedang melihat-lihat kaset DVD, nenek Connie yang berada di belakang Sarah memperlihatkan gelagat aneh setelah memakan kue berwarna hijau yang terinfeksi jamur cordyceps pemberian Connie. Setelah meminta izin untuk meminjam kaset dan membawa kue cookies pemberian Connie, Sarah bergegas pulang. Ketika Joel pulang ke rumah, Sarah marah ketika mengetahui Joel tidak membelikan kue cookies pesanan Sarah. Dan untuk membujuk Joel agar mau berjanji membelikannya kue cookies, Sarah memberikan hadiah kepada Joel berupa jam tangan miliknya yang sudah diperbaiki oleh Sarah, dan juga memperlihatkan sebuah DVD Curtis and Finder 2 yang sudah Sarah pinjam dari Connie. Saat asik menonton, tiba-tiba Tommy menelpon dan memohon untuk membebaskannya dari penjara Travis Country karena Tommy telah membuat pingsan pengunjung bar yang mencoba membuat keributan. Sebelum pergi untuk membebaskan Tommy, Joel memindahkan Sarah yang tertidur di pangkuannya ke tempat tidurnya. Tapi tidur Sarah terganggu oleh suara helikopter. Sarah yang tak melihat ayahnya pun mencarinya di setiap sudut. Dan ketika Sarah sedang melihat berita di TV, Sarah dikagetkan oleh Mercy, anjing peliharaan keluarga Adler. Karena melihat Mercy di luar sendirian, Sarah berniat mengantarkannya pulang. Tapi karena Mercy mengetahui kejadian aneh
yang sedang terjadi di rumah majikannya. Mercy melarikan diri yang membuat Sarah merasa aneh melihat tingkah Mercy yang tak seperti biasa. Ketika Sarah melihat pintu Adler yang terbuka, Sarah lantas berniat memasukinya. Adler? Sarah pun kaget ketika melihat Adler terluka parah berlumuran darah. Rasa kaget Sarah pun bertambah ketika melihat ibu Adler yang sedang menyantap Connie. Untungnya Joel dan Tommy datang tepat waktu. Sarah pun berhasil selamat dari kejaran nenek-nenek berjamur. Joel yang mengetahui kekacauan sudah menyebar di seluruh kota, lantas langsung mengajak Sarah kabur untuk menyelamatkan diri. Radio. A minute ago, newsman wouldn't shut up. Now they got the highway blocked off. Keep driving. We can put you in the bag. All right, take the field. We cut across and we pick up on the west. Yeah, I know that place. This can work. Be a lot of people. We can't go south, we can't go east, we can't go west. Saat akan lari dari kepungan manusia yang terinfeksi jamur, tiba-tiba suatu benda terlempar akibat dari sebuah ledakan dan membuat pergelangan kaki Sarah terluka. Sorry, baby. I know. Come here. Tommy! Are you okay? My ankle. Melihat pergelangan kaki Sarah terluka, Joel lantas menggendongnya dan mencoba menyelamatkan diri dari kejaran manusia yang sudah terinfeksi. Langkah kaki Joel terhenti ketika seorang tentara menghentikannya. Karena melihat pergelangan kaki Sarah terluka, seorang tentara menganggapnya telah terinfeksi dan terpaksa menembak Joel dan Sarah setelah mendapat perintah dari atasannya. Saat akan dihabisi oleh tentara, Tommy datang tepat waktu untuk mengheadshot tentara tersebut. Akhirnya, Joel berhasil selamat. Takdir Joel berbanding terbalik dengan anaknya yang meninggal di pelukannya. Come on, baby. Here. I gotta get you up, okay? I gotta get you up. Joe. 20 tahun kemudian, wilayah Boston sebagian besar hancur oleh infeksi tersebut, termasuk anak kecil yang berjalan tertatih-tatih menuju wilayah zona karantina yang dikelola oleh tentara federal. Setelah masuk ke dalam basecamp karantina, anak tersebut terpaksa harus disuntik mati karena alat pendeteksi menunjukkan tanda merah yang berarti bahwa anak tersebut telah terinfeksi jamur cordyceps. Joel bersama Tess bekerja sebagai pembakar mayat manusia yang telah terinfeksi jamur, termasuk anak kecil tadi yang sudah disuntik mati. Joel juga bekerja sebagai penjual obat penenang dan menjualnya kepada seorang tentara federal. Demi bisa keluar dari zona karantina, Joel menyogok tentara tersebut dengan bayaran 400 kartu yang Joel dapat setelah membakar mayat yang terinfeksi dan menukarnya dengan truk jadul tanpa aki. Tentara tersebut memperingatkan Joel untuk menjauh dari jalanan beberapa malam ke depan karena pemberontak yang bernama Firefly telah membombardir jalanan. Wilayah Boston yang dikuasai oleh Fedra dijaga ketat dan diawasi oleh para sniper
dengan aturan jam malam yang sudah ditetapkan oleh pengadilan militer. Dan bagi siapa saja yang keluar atau masuk dari zona karantina tanpa izin akan dijatuhi hukuman gantung. Tess yang memburu Robert karena telah menjual aki truk yang akan dipakai oleh Joel pun berakhir tertangkap oleh anak buah Robert. Tess dikurung di dalam sebuah ruangan. Saat dalam perbincangan Tess bersama Robert yang menjelaskan bahwa yang menjual aki adalah ulah anak buahnya, tiba-tiba sebuah ledakan menghancurkan ruangan tersebut. Dan saat Tess menyusuri jalan setelah keluar dari ruangan, Tess ditangkap oleh tentara Fedra bersamaan dengan pemberontak Firefly yang sedang menembaki tentara Fedra. Tess ditangkap oleh tentara Fedra karena menganggap Tess adalah bagian dari anggota Firefly. Setelah sepulang dari seseorang untuk menanyakan keberadaan Tommy, Joel yang merasa kesal dengan penjelasan orang tersebut yang tak jelas, Joel memutuskan pulang untuk tidur. Demi bisa tidur, Joel pun terpaksa mengkonsumsi obat miliknya yang juga dia jual ke tentara Fedra. Dan ketika terbangun dari mimpi buruknya tentang kejadian masa lalu, Joel kaget ketika melihat muka Tess yang lebam. Tess mencoba menutupi semua kejadian yang sebenarnya ke Joel dengan mengatakan bahwa dia baru saja dipukul oleh dua anak remaja. Tapi karena Joel mengetahui bahwa luka yang di wajah Tess bukanlah luka baru, Tess terpaksa mengatakan yang sebenarnya dengan mengatakan bahwa dia telah dipukuli oleh anak buah Robert dan juga telah dikurung di penjara Fedra seharian. Mendengar semua percakapan Tess, Joel marah karena tanpa aki tersebut truk tidak bisa berfungsi dan Joel tidak bisa menolong Tommy yang akan mati jika tidak segera ditolong. Joel berusaha untuk memburu Robert, tapi Tess menahan Joel untuk tidak gegabah serta menyuruhnya untuk tetap tenang dan mengajak Joel untuk mencari tahu kepada siapa Robert menjual aki truk tersebut secara diam-diam. Di scene ini kita diperlihatkan seorang gadis remaja yang bernama Ellie yang dikurung di gedung QZ di luar wilayah zona karantina oleh pemberontak Firefly di bawah pimpinan seorang wanita bernama Marlene. Setelah sepulang dari penyerangan melawan tentara Fedra, Marlene menjelaskan kepada ketiga anak buahnya bahwa Marlene telah menahan tentara Fedra di sisi tenggara kota Boston dan menyuruh kedua anak buahnya untuk berjaga di wilayah Tenggara 3. Dalam sesi debatnya dengan Kim bersama Marlene, karena Marlene sembarang menahan seseorang yang bukan lain adalah Ellie, Marlene menjelaskan kepada Kim bahwa tujuan Firefly selama 20 tahun adalah untuk melawan kediktatoran militer Fedra serta mengembalikan demokrasi dan kebebasan. Dan juga memberitahu Kim taktik yang akan dilancarkan Firefly untuk menyerang tentara Fedra dengan cara mengalihkan perhatian tentara Fedra dari wilayah QZ dan meninggalkan wilayah QZ secara permanen. Marlene juga memberikan surat laporan dari mata-mata Firefly yang sedang berada di menara radio wilayah Salim tentang laporan bahwa Ellie sudah terinfeksi jamur Cordyceps dan menyuruh Kim untuk tidak bicara kepada siapapun tentang laporan tersebut. Marlene berniat membawa Ellie ke sisi barat untuk menyelamatkannya dari tentara Fedra karena Ellie adalah salah satu orang terpenting bagi Firefly. Untuk upaya melindungi dan mendapat kepercayaan dari Ellie, Marlene mencoba untuk mendekatinya dengan menjelaskan bahwa berkat Marlene lah Ellie tidak jadi ditembak oleh anak buah Marlene dan juga melepaskan borgol yang mengikat tangan dan kaki Ellie, serta menjelaskan ke Ellie bahwa Marlene akan mengajak Ellie kabur bersamanya ke sisi barat kota Boston. Marlene juga memperingatkan Ellie untuk merahasiakan semua omongan yang Marlene katakan kepadanya, sebab jika Ellie berani membocorkannya, Marlene jamin Ellie bakal mati ditembak. Untuk mengetahui siapa penadah aki truk yang sudah dijual oleh Robert,
Tess dan Joel menyogok seorang mata-mata untuk memberitahukan segala informasi yang dia ketahui. Setelah mengetahui tempat beradanya aki tersebut, Tess dan Joel memulai perburuannya ke gedung berlabel merah di sudut jalan Stillman dan Cross, lewat jalan pintas di terowongan bawah tanah di bawah High Market. Ready? Sesampainya di gedung, Tess dikagetkan oleh sesosok mayat yang terinfeksi jamur yang menempel di dinding. Think he wasn't down here last time? Tess dan Joel melanjutkan perburuannya melewati tangga lorong konstruksi corner, sebuah apartemen bekas pembuatan kondominium yang dilakukan oleh Joel Miller di tahun 80-an. Perburuan Joel dan Tess sia-sia ketika melihat mayat Robert yang sudah terbujur kaku, yang bukan lain adalah ulah Marlin bersama Kim dan Ellie. Marlin menembak Robert bukan tanpa alasan. Marlin menembaknya karena Robert mencoba menipunya dengan menjual aki truk rusak yang lagi dicari oleh Joel dan Tess. Karena melihat suara keributan, Joel mencoba menyelidikinya. Saat akan mencari tahu, Joel dikagetkan oleh Ellie yang mencoba menusuk Joel dengan pisau, serta melihat Marlin dan Kim yang mencoba menutup bekas luka saat melawan Robert. Melihat kedatangan Joel dan Tess yang tiba-tiba, Marlin dan Kim menodongkan pistol kepadanya. Dalam sesi saling todong senjata, Joel menanyakan maksud Marlin membeli aki dari Robert dan juga memarahi Marlin yang mengakibatkan Tommy berani melawan Joel. Untuk menenangkan suasana yang semakin menegang, Marlin menjelaskan ke Joel bahwa maksud dia membeli aki truk tersebut adalah untuk upaya memindahkan Ellie dari zona yang dikuasai oleh Fedra menggunakan truk yang dibeli oleh Joel. Dan karena Marlin dan Kim terluka serta mengetahui baik dan buruknya kemampuan Joel, Marlin menyuruh Joel untuk bantu menyelamatkan Ellie dan membawanya ke anggota Firefly di Old State House dengan imbalan semua yang dibutuhkan oleh Joel. Karena Joel merasa ajakan Marlin menguntungkannya dalam upaya untuk mencari Tommy, karena Firefly mempunyai kendaraan yang dialihfungsikan oleh Fedra, Joel menyetujui ajakan Marlin. Don't fuck this up. Let's go. Sebelum melaksanakan aksi penyelundupan Ellie ke Old State House, Joel memutuskan untuk beristirahat. Saat Joel tertidur, Joel bergumam tentang masa lalunya bersama Sarah dan didengar oleh Ellie, serta Ellie mengetahui semua kode-kode penyelundupan obat milik Joel setelah melihat buku billboard dan radio milik Joel. So we're gonna be okay. Ketika malam tiba, Joel dan Tess melakukan aksinya untuk membawa Ellie. To fight infection and insurrection. Holy shit, I'm actually... And you follow my lead. Yeah, of course. Dan saat akan belok ke suatu gang, Joel dan Tess beserta Ellie kepergok oleh tentara yang sedang kencing. Melihat dirinya terpojok ketika tentara mengecek Ellie menggunakan alat pengetes infeksi jamur, Ellie terpaksa menusuk paha tentara dengan pisau yang ada di dalam ranselnya. Karena Ellie takut, Joel dan Tess akan mengetahui bahwa Ellie telah terinfeksi. Begitu juga dengan Joel yang amarahnya memuncak ketika melihat wajah tentara tersebut yang mirip dengan tentara yang telah membunuh anaknya. Tess
Hess yang melihat alat penguji infeksi jamur pun memperlihatkannya kepada Joel, tapi Ellie menyangkalnya dengan mengatakan bahwa bekas infeksi ini lebih dari 3 minggu, dan Ellie menjelaskan jika memang benar infeksi ini berbahaya bagi Ellie, seharusnya Ellie sudah dikendalikan oleh jamur setelah sehari terinfeksi. Karena merasa dirinya akan tertangkap jika tentara federal mengetahui itu, Joel dan Tess terpaksa melanjutkan misinya melewati area kontaminasi biologis. Infeksi jamur Ophiocordyceps juga melanda Indonesia, tepatnya di Jakarta. Demi bisa mencegah penyebaran infeksi jamur, Jenderal Bintang 3 dari Mabes TNI yang bernama Agus Hidayat bersama anak buahnya mencari profesor mikologi dari Universitas Indonesia yang bernama Ibu Ratna. Setelah menemukan Ibu Ratna di suatu kedai, Jenderal Agus Hidayat membawanya menuju rumah sakit untuk meminta pendapat Ibu Ratna tentang suatu jamur yang menginfeksi seorang wanita di pabrik tepung. Kami butuh bantuan Bu Ratna untuk meneliti. Setelah Ibu Ratna menelitinya di mikroskop, Ibu Ratna menjelaskan bahwa ini adalah jamur Ophiocordyceps. Sama seperti Dr. Swain Hess yang berdebat dengan Dr. Neumann, Ibu Ratna juga tidak percaya bahwa jamur ini bisa menginfeksi manusia, dan Ibu Ratna mengatakan bahwa jamur Ophiocordyceps tidak bisa hidup di dalam tubuh manusia. Karena tak percaya, Jenderal Agus Hidayat membawa Ibu Ratna ke dalam ruangan tempat mayat terinfeksi tersebut berada untuk melihatnya secara langsung. Saat di dalam ruangan, Jenderal Agus Hidayat memberitahukan Ibu Ratna untuk mengecap bekas gigitan manusia yang terinfeksi di kaki kiri bagian bawah mayat. Dan ketika Ibu Ratna mencoba mengambil sampel jamur Ophiocordyceps, Ibu Ratna tercengang ketika melihat jamur tersebut hidup. Untuk menjelaskan semua pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Ratna, tentara menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi 30 jam yang lalu di sebuah pabrik tepung dan gabah yang berada di barat kota. Dan kronologi kejadian tersebut, ketika ada seseorang menggigit kaki kiri mayat perempuan tadi, mayat perempuan yang telah terinfeksi tiba-tiba menyerang 4 rekan kerjanya dan menggigit 3 dari 4 orang yang diserang. Dan ketika polisi datang untuk mengamankan, polisi terpaksa menembaknya karena mayat perempuan tadi mencoba menyerang, serta sesuai prosedur keamanan, polisi terpaksa mengeksekusi 3 orang yang telah digigit oleh mayat perempuan tersebut. Karena yang menggigit mayat perempuan tadi masih berkeliaran, Jenderal Agus Hidayat meminta Ibu Ratna membuatkan vaksin dan obat untuk menghentikan penyebaran infeksi. Tapi Ibu Ratna mengatakan bahwa tidak ada vaksin maupun obat untuk menghentikan penyebaran infeksi jamur Ophiocordyceps. Dan Ibu Ratna memberitahukan bahwa jalan satu-satunya adalah dengan mengebom seluruh kota Jakarta kalau ingin menghentikan penyebaran. Joel dan Tess bersama Ellie yang sudah sampai di suatu ruangan di dekat area kontaminasi biologis. Joel yang masih penasaran dengan luka infeksi di lengan kanan Ellie, Joel menyuruh Ellie untuk menunjukkannya. Begitu juga dengan Tess yang mempertanyakan kepada Ellie kenapa Marlin mengurung Ellie yang sudah terinfeksi. Ellie pun menjelaskan bahwa Marlin membawanya ketika Ellie tergigit saat mencoba menerobos mall tua yang berada di wilayah QZ. Dan karena Ellie telah lulus uji perkembangan infeksi yang dilakukan oleh anak buah Marlin, Marlin menyuruh anak buahnya untuk tidak menembak Ellie. Tapi Marlin ingin menggunakan Ellie sebagai uji coba pembuatan vaksin yang akan dilakukan oleh anggota Firefly dan beberapa dokter yang berada di Old State House bagian barat Boston, karena Ellie adalah satu-satunya kunci untuk membuat vaksin yang bisa membunuh jamur Ophiocordyceps yang menginfeksi manusia. Mendengar semua perkataan Ellie, Joel berniat membawa Ellie kembali ke gedung QZ dan mencari jalan lain untuk bisa mendapatkan akid truk. Tapi karena Tess merasa yakin dengan Ellie, Tess menekankan Joel untuk percaya dan mau melanjutkan misi tersebut. Okay. Can I have a gun? Absolutely not. Okay, jeez. Saat keluar dari ruangan, Joel merasa kaget ketika melihat gedung yang dulu lantah dan lubang besar bekas pengeboman manusia yang terinfeksi yang dilakukan oleh tentara federal demi bisa memperlambat penyebaran. We should get moving. Is
like a fucked up moon. Is this where Untuk bisa sampai ke Allstate House, Joel dan Tess bersama Ellie harus melewati salah satu hotel terlebih dahulu. How did you get bit? you know the old didn't think there was gonna be anything in there, and then one just came at me. I didn't. How old are you? 14. Saat masuk ke hotel, Ellie yang iseng mencoba bel yang ada di meja kasir, dan saat mendorong meja tersebut, Ellie dikagetkan oleh tengkorak. Yep. Fucking fabulous. Karena jalan pintas menuju gedung ke-10 tertutup oleh reruntuhan, Tess mencoba menyelinap dari reruntuhan untuk membuka pintu belakang yang terkunci. Saat menunggu Tess membuka pintu, Ellie menanyakan berapa lama orang terinfeksi bisa hidup kepada Joel. Dan Joel menimpali pertanyaan tersebut dengan menjawab bahwa orang yang terinfeksi bisa bertahan selama 1 atau 2 bulan, bahkan 20 tahun. Saat Tess berhasil membuka pintu yang terkunci, misi penyelundupan Ellie pun dilanjutkan. Dan ketika berhasil keluar dari hotel, Ellie terkaget ketika melihat kerumunan manusia yang menjadi monster. Untuk mengurangi rasa penasaran di benak Ellie, Tess menjelaskan bahwa monster di bawah adalah dulunya orang-orang yang mencoba menuju QZ untuk menyelamatkan diri. Dan mereka juga saling terhubung satu sama lain ketika jamur Ophiocordyceps yang masih aktif yang tumbuh membentang lebih dari 1,6 km di dalam tanah tak sengaja terinjak oleh manusia yang belum terinfeksi, dan itu bisa membangkitkan semua monster untuk menyerang penginjak jamur Ophiocordyceps. Untuk bisa sampai ke Allstate House dengan cepat, Joel memutuskan untuk melewati museum Bostonian. Way across from the top floor. Well, then I guess it's fine. Nah, aman ketika melihat jamur Cordyceps yang membentang di seluruh museum telah mati. Joel dan Tess bersama Ellie memutuskan untuk memasukinya. Yeah. Sesaat sesudah memasuki museum, Ellie dikagetkan oleh seseorang yang terluka parah. Tess memberitahukan ke Joel bahwa mungkin orang tersebut diserang saat berada di luar dan merangkak masuk ke museum. Tapi pernyataan Tess ditolak oleh Ellie, karena ketika Ellie dulu diserang oleh orang yang terinfeksi nggak sampai separah orang tersebut. Dan saat Joel dan Tess bersama Ellie masuk ke ruangan independen encephal, tiba-tiba monster yang sensitif terhadap suara datang mendekat karena mendengar suara reruntuhan yang mana Tess mencoba menyelamatkan Ellie. Karena Ellie merasa takut ketika melihat tampang monster, Ellie tak bisa menahan mulutnya yang mengakibatkan monster mengetahuinya. Saat Joel dan Ellie mencoba sembunyi, Joel tak sengaja menginjak pecahan kaca yang mengakibatkan mereka berdua diserang. Dan untuk yang kedua kalinya, Ellie kembali terinfeksi. You fucking kidding me? Twisted ankle. Setelah sampai di Allstate House, Tess kaget ketika melihat semua anggota Firefly mati karena salah satu yang telah terinfeksi baku tembak dengan anggota yang tidak terinfeksi.
Tess mencoba mencari radio untuk menghubungi Marlin dan menanyakan ke Ellie bagian barat mana yang dikasih tahu Marlin untuk membawa Ellie. Tapi Ellie mengatakan bahwa dia tidak tahu. Mendengar ucapan Tess yang ingin tetap di Old State House, Ellie menyadari bahwa Tess telah terinfeksi. Karena terlanjur ketahuan, walaupun Tess mencoba menutupinya dengan berpura-pura kakinya terkilir ketika mencoba menolong Joel dan Ellie, akhirnya Tess terpaksa memperlihatkannya ke Joel. Tapi kejadian itu tak menyurutkan niat Tess untuk menolong Ellie dan menyuruh Joel untuk membawa Ellie ke tempat Bill dan Frank. Karena Tess yakin bahwa Ellie kebal terhadap jamur cordyceps setelah Tess melihat bekas gigitan monster yang ada di lengan Ellie. Dan karena Joel menginjak jamur yang ada di dekat anggota Firefly yang mati setelah ditembak oleh Joel karena mencoba bangkit. Tindakan Joel mengakibatkan semua manusia yang terinfeksi mengejar mereka. Melihat tak ada pilihan lain, Tess yang sudah terlanjur terinfeksi, Tess berniat meledakkan dirinya bersama kumpulan manusia yang terinfeksi dan menyuruh Joel untuk membawa Ellie keluar dari Old State House. Percobaan demi percobaan dilakukan Tess untuk menyalakan korek, dan saat salah satu monster mencipika Tess, akhirnya korek berhasil menyala dan Tess meledak bersama kumpulan monster. Film pun bersambung.